kolaborasi antara Ombudsman dengan BPJS, karena Ombudsman adalah lembaga pengawasan publik, sehingga kerja-kerja BPS wajib diawasi oleh Ombudsman. Antrian panjang. Kalau sudah mau ketemu dokter spesialis, ngantrinya ya kita geleng-geleng kepala lah itu. Luar Bahkan ada yang biasa. bilang bukan orang lagi yang ngantri, sendal pun ngantri sejak malam. Itu benar terjadi. 2014 sampai 2017. Selamat pagi pendengar podcast dimanapun berada. Kembali kita pada bincang pagi-pagi hari ini ya. Tepatnya di hari Jumat di 11 Juli 2025. Dan di podcast RRI Manokwari ini saya tidak sendiri, sudah ada dua tamu kita yang bersama-sama dengan saya ya. Di kiri saya semuanya nih. Iya, kita sapa dulu. Kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Iya, kita ke ujung sana dulu. Yang pakai baju putih nih, kita kenalan dulu nih. Ada Pak Dokter nih. Izin Pak menyebutkan namanya Dokter Dwi Sulistiono Yudo. Yudo. Iya. Oh iya. Baik, nama lengkap saya Dr. Dwi Sulistiono Yudo, biasa dipanggil Dwi. Dwi ya, Ya. Dokter Dwi. Siap. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Papua Barat ya. Kalau di tengah ini pasti pemirsa podcast sudah sering ya kita ketemu, sudah sering kita bincang-bincang nih. Ada bapak kita yang satu ini, Bapak Amos Adkana, SH SPTMM, Kepala Ombudsman RRI Perwakilan Papua Barat. Ya. Iya. Ya, salam sehat untuk Bapak berdua ya. Siap. Ya. Baik, bincang-bincang kita di pagi hari ini nih tentang bentuk sinergitas BPJS dan Ombudsman. Ya, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh lagi dulu, kita ke Bapak Amos dulu nih. Ya, langkah apa yang dilakukan oleh Ombudsman sebelum mengawal untuk kolaborasi dengan BPJS ya untuk penguatan pengawasan pelayanan khususnya di kesehatan ya. Ya, yang pertama bahwa Ombudsman adalah lembaga pengawasan pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang 37 tahun 2008. Dan Undang-Undang Pelayanan Publik itu sendiri adalah Undang-Undang 25 tahun 2009. Kolaborasi antara Ombudsman dengan BPJS, karena Ombudsman adalah lembaga pengawasan publik, sehingga kerja-kerja BPS wajib diawasi oleh Ombudsman. Bentuk kolaborasi yang dibangun di dalam peraturan Ombudsman itu sendiri perlu kita bangun dalam sebuah MOU kerjasama. Kurang lebih pada bulan Juni kemarin sudah ada MOU secara nasional antara Ombudsman Republik Indonesia dengan BPJS Republik Indonesia. Dan kita akan follow up lebih lanjut karena kita di tingkat provinsi akan ada perjanjian kerjasama atau PKS dengan BPJS Provinsi Papua Barat, dalam hal ini BPJS Manokwari. Kami sudah audiens dengan Swan ke BPJS beberapa bulan lalu. Kami punya satu chemistry atau suatu spirit positif bahwa mendukung kerja BPJS dengan membangun sinergitas dengan Ombudsman. Kita awasi kerja BPS agar kerja BPS dapat menyentuh layanan publik di bidang kesehatan dapat terjangkau atau terlayani dengan baik. Itu wujud energi positif yang kita tularkan. Karena bicara tentang BPJS, bicara tentang kesehatan ini dari kita bangun tidur kita sampai sore itu kita selalu ngomong udah habis-habisnya. Karena orang hidup tuh pasti sehat, pasti sakit. Dua itu pilihan. Kalau dia sehat berarti dia ke lapangan olahraga, kalau dia sakit berarti dia ke rumah sakit. Berarti dia butuh administrasi mendukung finance-nya atau biayanya, berarti dia ke BPJS. Sehingga Ombudsman harus sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik, kami akan berkomitmen dengan BPJS. Kami mengawasi bukan untuk menakut-nakuti, mengawasi supaya pelayanannya itu baik, supaya publik merasa manfaat daripada hadirnya negara melalui jaminan kesehatan sosial yang dikelola oleh BPJS itu. Ini menarik sekali nih. Berarti Ombudsman juga memantau ya, apalah mungkin ada yang menyimpang begitu. Iya, kami memantau karena semua lembaga di negara ini diawasi oleh Ombudsman. Ya. Sepanjang itu lembaga negara atau lembaga vertikal. Lembaga negara ada dua, ada lembaga yang bersifat otonom dan bersifat vertikal. Sepanjang dia mendapat energi dalam hal ini biaya dari negara dipantau oleh Ombudsman, termasuk
BPJS. Iya. BPJS ini ada badan publik yang diawasi oleh Ombudsman. Contoh saja, sering masyarakat keluh tentang pergi ke rumah sakit, tidak ada obat, yang lagi hangat lagi, kami setelah monitoring unit transfusi darah ya, unit transfusi darah, dalam hal ini yang dikelola oleh Palang Merah Indonesia. Di situ dari PMI Provinsi Papua Barat mengatakan bahwa tertanggung cuma 2 kantong darah. Tapi masyarakat bahwa kami sangat membutuhkan darah. Ya, tapi secara regulasi mungkin atau kesanggupan kesiapan daerah hanya mampu mungkin seperti demikian, seperti itu. Nah, jadi terkait dengan pelayanan publik bidang kesehatan dalam hal ini BPJS sebagai jaminan kesehatan nasional yang dipercayakan oleh negara ini dalam program JKN ini ya, Ombudsman tetap berkomitmen untuk monitor, mengawasi dalam tanda kutip memberikan energi positif untuk bagaimana mewujudkan pelayanan publik lebih khusus di wilayah otonomi khusus. Spirit besar dari Otsus ini Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif itu di 2043 kita mulai dari sekarang BPJS ikut berperan, Ombudsman juga ikut berperan mengawasi dalam hal ini Papua Sehat itu sendiri. Ya. Sehingga perlu ada sinergitas supaya masyarakat sebagai tuan, pemilik kedaulatan ini merasa bahwa benar negara hadir dengan kami. Lebih khusus di wilayah otonomi khusus, Otsus ini berdampak positif bagi kami, seperti gitu. Ya, itu peran Ombudsman ya, pemirsa podcast. Dan timbal baliknya kita ke Dr. Dwi ini. Iya, Dr. Dwi, BPJS ini kan menyediakan akses informasi dan juga data layanan timbal baliknya kepada Ombudsman nih. Iya, apakah ini untuk analisis kebijakan dan tindak lanjut aduan atau seperti apa kinerjanya nih? Ya, baik. Kalau dari kami ya, BPJS Kesehatan mungkin sebelum saya jawab sinergitas, harus tahu dulu nih tupoksinya masing-masing. Bapak Ibu perlu diketahui, BPJS Kesehatan itu ada 2 BPJS yang dibentuk melalui undang-undang ya. Jangan keliru, ini kadang-kadang orang minta pensiun atau hari tuanya ke BPJS Kesehatan. Itu salah alamat itu ya. Jadi BPJS dibagi 2. BPJS Kesehatan pure menangani tentang jaminan kesehatan. Yang kedua BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Atau yang mereka bikin tagline-nya adalah BP Jam Sostek. Nah, BP Jam Sostek itu menyangkut hak-hak ketenagakerjaan, contoh kematian, kecelakaan kerja, pensiun hari tua dan sebagainya, ya. Nah, bagaimana dengan area jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan? Kita memang di sini secara asuransi sosial ada 3 pilar, yaitu revenue pertama risk pooling, revenue collection dan strategic purchasing. Secara sederhana bahasa Indonesianya adalah kita nggak semata-mata ngurusnya cuma cari orang peserta bayar iuran, tidak. Ada kata strategic purchasing, berarti membayar dengan strategis, dengan pola-pola tertentu dan itu bisa diubah dinamika kebijakannya. Salah satu strategic purchasing apa? Yaitu kami membayar dengan kualitas atau mutu. Nah, bagaimana dengan pengaduan? Itu bagian dari mutu. Nggak mungkin kami bayar tapi isinya keluhan semua. Kami tidak akan mau bayar begitu. Kami mau bayar, standarnya terpenuhi, keluhannya minimal bahkan tidak ada keluhan. Nah, itu harapannya strategic purchasing kalau kita berbicara teori. Nah, sekarang bagaimana sinergitas? Sinergitas apakah nanti menentu dengan kebijakan publik yang akan dikeluarkan? Betul. Contoh, Bapak Ibu masih ingat dulu ada 3 isu utama 5-10 tahun yang lalu awal-awal JKN 2014. Ada 3 isu utama. Yang pertama, antrian panjang. Kalau sudah mau ketemu dokter spesialis, ngantrinya ya kita geleng-geleng kepala lah gitu. Bahkan ada yang bilang bukan orang lagi yang ngantri, sendal pun ngantri sejak malam. Itu benar terjadi, 2014 sampai 2017, kira-kira begitu. Kenapa? Rumah sakit terbatas, masyarakat banyak yang butuh layanan. Dan dokter juga atau tenaga kesehatan juga terbatas. Yang kedua, yang sering jadi isu juga adalah ruang rawat penuh. Setiap ada yang indikasi rawat inap, mau operasi segala macam, pasti jawabannya ngantri 3 bulan. Ngantri 2 bulan, paling cepat 2 minggu lagi. Kenapa? Karena ada ketidakterbukaan. Ruangnya ada, tapi diprioritaskan yang bayar-bayar dulu yang masuk. Iya. Padahal sejatinya JKN itu sama dengan hak yang lain. Tidak ada perbedaan, tidak boleh diskriminasi bahasanya. Yang ketiga, ini yang masih terjadi ini. Tapi boleh kita hitung, sudah jumlah jari lah ya. Kalau dulu jumlahnya jumlah rambut tidak terhitung. Sekarang jumlah jari sudah mulai berkurang jauh. Yaitu adalah iur biaya tambahan. Sudah ikuti prosedur, sudah ikuti ketentuan, suruh operasi bayar 5 juta.
Sudah ikuti prosedur, sudah ikuti ketentuan, kalau dirawat nambah 500 per hari. Itu tidak ada aturannya. Itu termasuk pelanggaran. Nah, bagaimana dengan sinergitas kita dengan Ombudsman? Kanal-kanal itu sekarang luas sekali. Tidak hanya yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan, Bapak Ibu masyarakat yang melapor kepada Ombudsman, kita juga berkolaborasi dan rasanya itu sudah terbukti. Saya datang di sini 2023, sudah berulang kali dengan sebelumnya mohon izin Pak Musa, sekarang Pak Amos, ada masalah kita selesaikan bersama sesuai area kewenangan masing-masing. Jadi apakah nanti membuat kebijakan yang baru? Sangat mungkin untuk para stakeholder penentu kebijakan di sana atas kondisi-kondisi layanan yang terjadi, termasuk MOU ini bukan tiba-tiba ini pasti sudah dipikirkan jauh-jauh hari, dampak dan manfaatnya seperti apa, sehingga nanti kita di pelayanan publik masyarakat lebih tenang. Saya mau lapor ke Ombudsman dilayani, saya mau lapor ke BPJS dilayani. Jadi kemanapun akses masyarakat, intinya satu, solusi untuk masyarakat itu ada. Berarti ini tidak terlepas dari kolaborasi yang katakanlah yang erat lah ya antara Ombudsman juga BPJS Kesehatan. Jangan sampai kayak di sinetron-sinetron ya. Tadi seperti Dokter Dwi bilang tidak ada diskriminasi ya. Betul. Kalau di sinetron kan dipersulit. Oh, siap. Iya. Dan kita berharap masyarakat kita sehat ya. Betul. Iya. Baik. Ini tentang monitoring standar pelayanan minimal ini. Ombudsman ini kan melakukan evaluasi kepatuhan terhadap SPM termasuk layanan dari JKN dan juga dari BPJS sebagai penyelenggara ya. Sebagai penyelenggara layanan wajib juga menindaklanjuti temuan atau rekomendasi Ombudsman selama ini ya. Apakah semuanya bisa berjalan dengan baik atau ada temuan-temuan yang sudah dibicarakan antara Ombudsman dan juga BPJS Kesehatan yang sudah dipecahkan nih? Ya, yang pertama bahwa kami dengan BPJS, karena Ombudsman itu setiap tahun itu ada opini, opini pelayanan publik. Tahun kemarin itu dari pusat mereka mengambil sampel itu di instansi pemerintah otonom ini, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Sosial. Ya kita tunggu tahun ini lagi kira-kira sampelnya di mana. Kalau sampelnya ke BPJS ya kita akan sampel kepada BPJS. Tapi ada situ sektor kesehatan yang menjadi analisis Ombudsman kemarin. Ya, di Papua Barat ini pelayanan publiknya itu kuning ya, kuning. Dari tiga opini Ombudsman itu ada merah, kuning dan hijau. Nah, ketika ada MOU begini ya nanti mungkin ke depan kalau ada sampel dari pusat mengatakan bahwa BPJS akan menjadi sampling untuk kita lihat untuk opini pelayanan publik, kita akan lihat. Tapi saya sentil tentang pelayanan kesehatan karena pelayanan kesehatan itu masuk di dalam sampling tahun kemarin. Ya, intinya bahwa pelayanan kesehatan itu ya perlu kita tingkatkan lah. Sederhana saja kalau kita bicara tentang pengaduan ya. Pengaduan paling banyak itu ada dari unsur kepegawaian. Di Ombudsman itu kepegawaian dan kepegawaian ini paling banyak itu ya datang dari nakes-nakes yang ada Pak BPJS. Ada klaim BPJS-nya terlambat dibayar, belum dibayar, bahkan itu berbulan-bulan dan segala macam. Saya pikir ruang terbuka ini ya nanti Pak Kepala BPJS ngomong aja kira-kira ini yang sekarang lagi hangat yang kemarin kami koordinasi dan sampai hari ini adalah nakes ya Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari. Ya, 16 bulan belum terbayarkan. Kita berharap ada solusinya ya. Iya, 16 bulan belum terbayarkan dan laporan terakhir yang kami dapat dari asisten kami baru direalisasi 8 bulan. Masih menggantung 8 bulan. Pertanyaan saya, uangnya ada di BPJS atau uang dari BPJS sudah turun ke belutnya Manokwari? Nanti BPJS yang menjelaskan. Kalau udah turun ke belut Manokwari, kenapa ditahan? Itu hak publik. Atas nama publik saya minta itu segera. Karena apa? Jangan sampai nakes ini blokade rumah sakit. Bayangkan kalau nakes blokade rumah sakit dengan alasan tidak dibayar haknya. Tenaga spesialis, dokter, nakes semua stop. Berapa korban jiwa yang akan turun? Sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik dan ini adalah isu yang penting sekali. Saya pikir nanti dijelaskan, tapi dari BAP kami, laporan kami, dari pengawasan eksternal kami, 16 bulan, dari Januari sampai dengan April. Tapi laporan Januari sampai dengan Agustus sudah terbayar, 2024. September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Terus Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan, 8 bulan, belum terbayarkan. Ya. Pertanyaan saya kembali lagi yang tadi sudah katakan, apakah ini uangnya masih nyangkut di BPJS? Atau dari BPJS sudah distribusikan ke direktur rumah sakit? Ini penting kami sampaikan di dalam ruang ini.
kami tidak mau ada pelayanan kesehatan yang treble karena manajerialnya itu tidak benar, buntutnya publik jadi korban. Gitu. Ya, baik. Mungkin Dokter Dwi bisa menanggapi? Ya, baik. Ini harus tahu areanya dulu ya. Jadi kalau tadi tupoksi sudah jelas, saya izin menyampaikan ini untuk kita ketahui bersama. BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden memang menangani area jaminan kesehatan. Mohon diingat digarisbawahi jaminannya yang diatur. Jaminan itu dibagi dua. Administrasi kepesertaan, jadi Bapak Ibu mendaftar, iuran, kartu, aktif, tidak, dan segala macam, itu ranahnya BPJS Kesehatan. Kemudian ada lagi pelayanan kesehatan. Ingat, jaminan itu dia aktif, dijamin, dilayani. Tidak bisa serta-merta dilayani, tapi aktif saja belum. Jadi harus berkolaborasi. Yang pertama administrasi kepesertaan, kita sebut. Tadi ranahnya BPJS Kesehatan. Kami pastikan itu clear. Kita ada SLA, Service Level Agreement. Batas waktu penyelesaian masalah. Ada yang kategori 1 hari, 3 hari, 5 hari, atau seterusnya. Kenapa itu dikasih batasan waktu? Lewat saja 1 detik, 1 hari lah, 1 detik terlalu ekstrim ya. Ya, lewat saja 1 hari, pegawai yang menangani itu akan kena sanksi. Kenapa? Dia berarti one prestasi, tidak mengerjakan tugasnya. Maka kami harus merespon. ID pertama adalah kita merespon dulu, mengidentifikasi masalahnya. Yang kedua, area pelayanan kesehatan, katakanlah di puskesmas, klinik, rumah sakit. Apakah itu area dari bagian BPJS? Jawabannya tidak. Kenapa? Rumah sakit bukan pegawai BPJS. Dokter, direktur, perawat, itu bukan pegawai kami. Bukan kami yang menggaji, tetapi mitra. Yang namanya mitra, kita tidak bisa paksa. Kecuali yang sudah diatur dalam ketentuan tertulis dalam perjanjian kerjasama ataupun dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di area yang kedua, pelayanan kesehatan, tetap laporan masuk ke BPJS Kesehatan, tetap kita punya kewajiban menyelesaikan, tapi titik penyelesaiannya ada di fasilitas kesehatan. Maka kami harus berkolaborasi dulu dengan manajemen direktur, kepala, baru turun nanti sampai titik masalahnya. Oh, kejadiannya di poli atau kejadiannya di ruang rawat inap. Kita harus lapor dulu dengan manajemen. Karena itulah cara kerjanya mitra. Tidak bisa tiba-tiba dokternya yang mohon maaf, saya sebut oknum atau ada satu pihak manapun itu di Vaskes yang melakukan kesalahan, kami langsung tunjuk hidung, tidak boleh. Kita harus menganalisa, mengidentifikasi, dan yang memutuskan adalah pimpinannya. Jadi areanya ada 2 Bapak Ibu. Administrasi kepesertaan itu dipastikan selesai di kami. Area pelayanan kesehatan kita harus kolaborasi untuk penyelesaiannya. Sekali lagi kami punya standar waktunya. Nah, terkait isu yang diangkat, yang barusan mengenai hak dari tenaga kesehatan. Saya kutip tadi pertanyaan Bapak Kepala Ombudsman, apakah uangnya masih di BPJS untuk bayar klaim atau sudah dibayarkan namun ada hak-haknya belum dipenuhi? Bapak Ibu, sebelum saya jawab secara teknis, saya jelaskan dulu mekanisme pengajuan klaim. Supaya ini ketahuan bersama, nanti ada bahasanya, kami sudah layani nakes tapi kok nggak dibayar BPJS. Saya cuma senyum dulu, ayo kita duduk, kita baca aturannya sama-sama. Jadi ketentuan di pembayaran klaim adalah, Vaskes melayani sekian banyak dengan ketentuan yang ada, kemudian dilampirkanlah dalam bentuk dokumentasi, pengajuan klaim namanya. Pengajuan klaim diajukan ke BPJS Kesehatan, kita punya standar waktu maksimal 25 hari kalender harus dibayar. Sama seperti SLA pengaduan, SLA verifikasi klaim kita juga ada standarnya. Lebih 1 hari apa risikonya? Kami kena denda. Pegawai BPJS, badan BPJS ini harus bayar denda. Di luar klaimnya. Klaimnya dibayar, denda harus dibayar. Berapa nominalnya? Tertuang di dalam Perpres 82 2018, 1% per bulan. Bapak Ibu bisa bayangkan nilai klaimnya 1M, kalau kami terlambat sebulan berapa? 10 juta rupiah harus dibayar untuk dendanya saja. Untuk dendanya saja? Ya, saya mundur sedikit 5 tahun lalu saat kita defisit, ya, itu kita bayar denda saja kurang lebih 600 miliar rupiah se-Indonesia Raya. Hanya dendanya Bapak Ibu, belum klaimnya. Jadi kebayang kami tidak akan mau itu jadi terlambat. Ya, sudah terjawab jelas ya di sini ya secara aturan ya. Benar. Kemudian mekanismenya adalah setelah diajukan 25 hari maksimal kita bayar, selanjutnya uang itu masuklah ke rekeningnya rumah sakit. Baik itu kas daerah maupun kas BLUD. Nah, apa nasib setelahnya kami tidak tahu dan tidak boleh tahu. Kenapa? Itu sudah ranahnya dapur orang. Ya, tugas kami adalah menerima klaim, memproses, membayar. Setelah dibayar, itu kebijakan di masing-masing. Jadi kalau tidak, ini soalnya takut denda ini. Betul sekali Bapak. Dendanya memang kecil 1%, tapi berarti, Bapak Ibu secara kolektif lihat jadi ya. Karena takut denda berarti pastikan tidak ada dendanya.
Ya, Sudah betul. Dan izin ini saya sampaikan secara fungsi saya sebagai pengawas juga di pimpinan unit kerja, kita ada mekanisme pemonitoring klaim secara online. Jadi setiap pagi saya buka itu aksesnya, mana yang klaim sudah hari ke-10 menjelang terlambat itu sudah ketahuan. Jadi kita tidak terlambat di belakang. Di tengah-tengah proses pun bisa ketahuan mana yang hampir terlambat. Itu saking kita aware-nya untuk menjaga Berarti klaim harus ini on tidak time ya. harus on time. Jadi Menarik clear ya. sekali. Jadi Iya. menjawab itu saya tidak jawab teknis, tapi dengan regulasi saja sudah terjawab. Baik. Berarti sudah sangat jelas ya. Ya, oh, BPJS BPJS-nya takut denda, jadi udah nggak ada dendanya. Denda dan sanksi Bapak. Berarti Pegawainya kita sanksi deh. Ombudsman dan juga BPJS Kesehatan mengatasi masalah supaya jangan ada masalah lagi ya. Betul Itu sekali. kata Pegadaian. Oh, iya. Iya, baik, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Nanti kita akan kembali lagi. Kalau ada topik-topik menarik lainnya kita akan bincang-bincang lagi nih. Kalau bisa nanti ada kopi, ada teh biar lebih asik. Iya, baik. Dr. Dwi dan juga Bapak Amos, terima kasih sudah hadir di ruang podcast RRI Manokwari. Dan pendengar Mungkin saya sedikit lah. Oh ya. Untuk publik yang menyaksikan siaran ini, datang aja ke Ombudsman ya. Oh, iya. Sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik atau kontak call center 137. Dengan hati, dengan spirit anak negeri, kami melayani Bapak Ibu dengan senang hati. Di Ombudsman 0 rupiah, Iya. kami hadir. Di nomor telepon juga. 137 call center atau nomor telepon 08 Oh ya. 0811 25 43737. Itu langsung akan di Kami akan ini Bapak Jawab, Ibu ya. ada di luar Manokwari, kontak aja. Mau kirim pengaduan, kirim aja via PDF di WA itu. Kami akan layani. ya. Sebelum saya closing, Dr. Dwi pesan harapan kepada kita semua nih. Kami tidak ada denda. Betul itu yang disampaikan Bapak Amos. Harus on Kami time. tidak boleh ada denda ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, para pemirsa podcast, JKN itu orang selama ini mindsetnya adalah sakit. Udah sakit baru ngurus BPJS. Sebenarnya BPJS itu mulai belum lahir sampai menjelang kematian. Mulai bayi sampai orang yang di ICU itu dijamin. Area jaminannya. Yang kedua, ada yang bilang ini hanya untuk sakit saja. Keliru. Sehat pun bisa memanfaatkan JKN. Nanti ada produk-produk program screening namanya. Nanti akan terpisah kita jelaskan. Iya. Jadi artinya sehat saja bisa memanfaatkan, sakit apalagi, sejak belum lahir saja bisa memanfaatkan, apalagi menjelang akhir hayat. Jadi Berarti ruang banyak lingkupnya itu manfaat. panjang. Betul sekali. Nah, yang kedua, sebagaimana tadi kanal-kanal layanan, kami ini tetangga sama Ombudsman. Hanya tangga selisih 500 meter. Jadi kalau di kantor Ombudsman ada di pelabuhan, Bapak Ibu naik sedikit saja 500 meter, itu kantor BPJS. Di samping RSUD Manokwari. Sama-sama sebelah kiri lagi. Betul sekali. Icon kita, beliau ada di bundaran, kami juga ada bundaran ya. Jadi silakan saja. RRI juga sebelah kiri ya. Kalau kami di pertigaan, Pak. Oh, pertigaan. Jadi artinya apa? Bapak Ibu silakan memanfaatkan kanal layanan JKN. Jika ada pengaduan pelayanan kesehatan, sekali lagi, segera dilaporkan agar bisa diselesaikan detik itu juga. Namun jika urusan administrasi kepesertaan, tidak harus datang ke kantor, Bapak Ibu manfaatkan saja kanal digital kami ya. Jadi kami momentum COVID itu memang membuka kita semua untuk berinovasi. Silahkan, kami berharap malah yang datang ke kantor sedikit. Orang pakai aplikasi semua, harapannya begitu. Ini bisa dihubungi lewat apa aja nih, Dr. Dwi? Yang pertama pastinya secara teknis, kalau urusan administrasi kepesertaan ada namanya Pandawa. Pelayanan administrasi melalui WhatsApp dengan nomor 0811 8165 165. Kemudian bisa melalui aplikasi mobile JKN, ada di iPhone maupun di Android. Yang ketiga, buka website. Yang lain-lainnya itu kanal-kanal medsos kami, ada Instagram, Facebook, ataupun X. Silakan saja diakses. Kadang-kadang informasi terbaru kita publis di situ. Ya, jadi silakan sekali lagi kami titip, program JKN ini bukan milik BPJS Kesehatan. Ini milik kita bersama. Sekarang kita mau lihat wajahnya ini mau kemana. Kalau kita sama-sama ingin memperbaiki, maka segala pengaduan itu wajib kita tindak lanjuti dan melakukan perbaikan ke depannya. Kita mau JKN ini jangan kita saja merasakan di usia saat ini. Anak cucu kita juga bisa mendapatkannya nanti. Demikian. Iya. Baik, terima kasih Bapak Amos dan juga Dr. Dwi kebersamaan kita dalam podcast hari ini, atau kita tadi tentang sinergitas ya antara Ombudsman dan juga
BPJS Kesehatan. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan sudah clear semuanya ya, sudah jelas semuanya ya. Seperti kata lagunya Bruri, jangan ada dusta di antara kita ya. Iya, baik. Saya Nelly Mansora, Bapak Amos dan juga Dr. Dwi. Selamat pagi dan sampai jumpa. Salam.